Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat dimanapun berada. Baik, kali ini adalah pertemuan kedua. Di pertemuan pertama, kita telah membahas pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seseorang pelamar agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Berikutnya, masuk ke sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, di mana tidak perlu diakhiri dengan tanda titik karena bukan kalimat. Untuk tanggal dan tahun ditulis dengan angka. Sedangkan nama bulan yaitu Mei di situ ditulis dengan huruf dan diawali dengan huruf kapital. Nah, di antara nama bulan tidak perlu diberi tanda hubung. Sistematika yang kedua adalah hal dan lampiran. Hal merupakan judul surat. Bagaimana penulisannya? Jika tidak ada preposisi, maka ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Sedangkan lampiran ini tidak boleh disingkat penulisannya. LAMP seperti itu tidak boleh ya. Jadi lampiran ini ditulis lengkap. Berapa lembar? Misalnya 4 lembar, maka ditulis dengan huruf bukan angka ya. Sistematika yang ketiga adalah alamat surat. Nah, alamat surat ini tidak perlu menggunakan kata kepada. Jadi, langsung saja ditulis dengan YTH titik. Disarankan tidak boleh lebih dari 3 baris. Untuk nama pimpinan, disarankan tidak menyebutkan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Jalan tidak boleh disingkat JLN. Dan di bagian akhir tidak perlu diberi tanda baca. Sistematika keempat adalah salam pembuka. Diawali dengan huruf kapital, kemudian huruf kecil, dan diakhiri dengan tanda koma. Sistematika kelima adalah kalimat pembuka. Nah, kalau tadi ada salam pembuka, sekarang kalimat pembuka. Ada berbagai jenis kalimat pembuka surat. Kita mengacu pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan pertama, kita telah belajar jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber lowongan pekerjaannya. Di situ ada 4, yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak, kemudian surat lamaran pekerjaan berdasarkan media audio, yang berikutnya adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain, dan terakhir adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, pada contoh ini kita membuat kalimat pembuka berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang di dalamnya harus tercantum nama media cetak atau surat kabarnya, kemudian tanggal terbit surat kabar. Seperti yang terlihat pada contoh.
Sistematika berikutnya adalah isi surat yang terdiri dari identitas pelamar dan lampiran. Sebelum identitas pelamar, bisa kita tambahkan kalimat, misalnya, adapun identitas saya, kemudian diakhiri dengan koma, boleh, atau tanda titik 2, boleh, atau titik koma. Dalam identitas, bisa kita cantumkan nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Boleh juga ditambahkan sesuai dengan kebutuhan, misalnya nomor telepon dan sebagainya. Bagaimana penulisannya? Nah, bisa kalian lihat pada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan alamat itu diawali dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Mengapa demikian? Karena kita mengacu pada kalimat sebelumnya. Tadi sudah ditambahkan kalimat sebelumnya adalah adapun identitas saya, koma. Nah, karena diakhiri dengan tanda koma, berarti kalimat itu belum selesai. Oleh karena itu, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan alamat ditulislah dengan awalan huruf kecil. Setelah itu diberi tanda titik 2 dan diikuti oleh huruf besar. Berikutnya kita perhatikan lampiran. Lampiran ini berisi berkas yang harus dikirimkan sesuai dengan permintaan iklan. Bagaimana penulisannya? Nah, sama dengan identitas pelamar tadi. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan titik 2, ya. Kemudian berikutnya ditulis dengan awalan huruf kecil. Kemudian pada setiap akhir berkas, berilah tanda titik koma. Kecuali pada berkas yang terakhir, diberi titik ya. Nah, begitulah tata cara penulisan isi surat. Mudah-mudahan sampai di sini penjelasannya bisa dipahami. Sistematika yang ketujuh adalah kalimat penutup. Nah, pada kalimat penutup perlu diperhatikan kata sapaannya. Pada contoh, atas perhatiannya. Kata sapaannya pada contoh itu adalah kata ganti orang ketiga. Sedangkan yang kita ajak bicara adalah orang kedua, seharusnya memakai kata bapak atau ibu. Seperti contoh ini, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Karena merupakan kata sapaan, Bapak harus ditulis atau diawali dengan huruf kapital. Berikutnya, sistematika ke-8 adalah salam penutup. Penulisannya diawali dengan huruf kapital, kemudian diikuti dengan huruf kecil, diakhiri dengan tanda koma. Sistematika ke-9, yaitu sistematika terakhir, adalah tanda tangan dan nama pelamar kerja. Untuk nama pelamar ditulis sesuai dengan yang ada di identitas pelamar. Nah, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.